Strategi pengembangan usaha kuliner Foodvia melalui digital marketing untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis di kalangan Gen Z. Disusun oleh Silviani Mustika dengan NPM 240811231141 dengan dosen pengampu Ibu Lindayani SEMPDMM. Halo, perkenalkan, nama aku Silviani Mustika. Saat ini aku sedang berkuliah di Fakultas Kewirausahaan Universitas Garut semester 4 ya teman-teman. Aku merupakan seorang owner dari brand Foodvia. Apakah kalian tahu brand Foodvia itu brand apa sih? Foodvia merupakan sebuah brand bisnis yang bergerak di bidang kuliner manis seperti dessert dan kue kering lainnya. Latar belakang kuliner manis merupakan salah satu elemen penting dalam khazanah gastronomi, baik secara tradisional maupun secara modern. Selama berabad-abad, kuliner manis Nusantara seperti kolak pisang, telepon cendol hingga bubur sumsum hadir bukan hanya sekedar pencuci mulut, melainkan sebagai ritual penting pada bulan Ramadan, selamatan dan hajatan keluarga. 2 dekade terakhir, arus digital memunculkan dessert kekinian seperti boba tea, truffle, dan juga dessert rock yang viral di Instagram serta TikTok, yang memikat generasi muda lewat rasa dan estetika yang sangat Instagramable. Fenomena ini membuka peluang besar bagi UMKM karena kemasan kreatif, harga terjangkau, dan inovasi cita rasa yang lokal. Namun, lonjakan konsumsi gula naik hingga 90%. Menurut Kemenkes Yotlab, tahun 2024, masyarakat rutin mengonsumsi pangan tinggi gula yang memicu kenaikan diabetes, obesitas, dan juga jadi pelarian emosional setelah pandemi. Selanjutnya kita bahas profil perusahaan. Nama usahanya Foodvia dengan nama pemilik Silviani Mustika, awal didirikannya tahun 2023 yang beralamat di Jalan Surapati, Desa Sukawangi, Kampung Sinangsari, Kecamatan Singajai, Kabupaten Garut, dengan website viacakeenddessert.wordpress.com. Akun media sosial hanya punya satu, yaitu akun Instagram dengan nama Foodvia. Selanjutnya kita bahas tujuan usaha. Tujuan usaha Foodvia yang pertama menyediakan kuliner manis berkualitas dan menarik. Yang kedua mengembangkan inovasi dalam produk dan penyajian. Yang ketiga mendorong pertumbuhan usaha berbasis lokal dan kreatif. Yang keempat mengedukasi konsumen tentang konsumsi makanan manis secara bijak. Yang kelima membangun merek kuliner manis yang dikenal luas di tingkat regional hingga nasional. Selanjutnya kita membahas kajian pustaka. Kewirausahaan merupakan proses menciptakan sesuatu yang baru dengan merorganisasi sumber daya secara kreatif dan inovatif untuk mengambil peluang serta mengambil risiko guna memperoleh keuntungan. Menurut Chimera dan Scottburg tahun 2008. Dalam konteks industri kuliner, khususnya makanan manis, kewirausahaan dituntut untuk mampu menciptakan nilai tambah melalui produk yang tidak hanya lezat tetapi juga menarik dari segi penampilan dan mampu memenuhi selera pasar yang terus berubah. Tren kuliner manis dan perubahan preferensi konsumen. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan signifikan terhadap konsumsi kuliner manis yang tidak hanya didorong oleh rasa, tetapi juga tampilan visual yang menarik. Itu menurut Harahap tahun 2020. Tren makanan manis di kalangan anak muda dipengaruhi oleh faktor media sosial, di mana estetika visual produk menjadi nilai jual yang sangat penting. Estetika produk dan harga dalam strategi pemasaran dalam tampilan produk yang menarik menjadi salah satu strategi penting dalam menarik perhatian konsumen. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016, aspek visual seperti warna, bentuk, dan desain kemasan memainkan peran besar dalam keputusan pembelian, terutama dalam industri makanan. Pola konsumsi gula dan kesadaran gizi masyarakat. Meski kuliner manis sangat digemari, konsumsi gula yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan. Itu menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, sebagian masyarakat Indonesia mengkonsumsi lebih dari batas rekomendasi WHO, yaitu 50 gram per hari. Oleh karena itu, pelaku usaha di bidang kuliner perlu memperhatikan takaran gula dalam produknya dan mulai menyediakan pilihan makanan yang lebih ramah kesehatan. Selanjutnya, proses produksi. Yang pertama, perencanaan menu dan resep. Yang kedua, pengadaan dan persiapan bahan baku. Yang ketiga, proses pengolahan. Yang keempat, pengemasan produk. Yang kelima, labeling dan pemberian informasi produk. Yang keenam, penyimpanan. Yang ketujuh, distribusi dan penjualan seperti online dan offline. Selanjutnya, kita membahas inovasi yang diterapkan. Yang pertama, inovasi produk. Yang kedua, inovasi tampilan dan estetika. Yang keempat, inovasi kemasan. Yang kelima, inovasi harga dan paket pada penjualan. Yang keenam, inovasi digital dan pemasaran online. Selanjutnya, teknologi yang digunakan yang pertama mixer otomatis dan food processor, oven listrik digital, chiller dan showcase display. Foodvia menggunakan chiller otomatis dan alat cetak label digital untuk memastikan kemasan tertutup rapat, aman dikonsumsi dan memiliki tampilan profesional. Teknologi ini juga memungkinkan pencantuman informasi produk seperti tanggal kadaluarsa, komposisi dan kode batch secara cepat dan konsisten. Selain itu, yang pertama teknologi produksi dan penyimpanan, yang kedua teknologi kemasan, yang ketiga teknologi pemasaran dan penjualan digital seperti media sosial, yaitu aplikasi pesan antar makanan dan desain grafis digital. Yang keempat ada teknologi keuangan dan transaksi seperti QRIS, OVO, Dana GoPay, dan ShopeePay. Yang kelima, teknologi manajemen usaha seperti Google Sheet, WhatsApp Business, dan Google Drive. Selanjutnya kita bahas sumber modal usaha. Dalam tahap awal pendirian usaha kuliner manis Foodvia, sumber modal yang digunakan berasal dari pinjaman pribadi yang diberikan oleh orang tua. Modal awal tersebut digunakan untuk kebutuhan penting seperti pembelian bahan baku dan peralatan dapur, mixer, oven, dan wadah penyimpanan. Pengadaan kemasan produk, biaya promosi awal di media sosial, sewa tempat produksi di skala rumahan, serta persiapan sistem pre-order dan pengemasannya. Kedepannya, seiring perkembangan usaha dan meningkatnya permintaan, Foodvia akan merencanakan strategi pembiayaan lanjutan yang lebih formal
seperti mengajukan pinjaman mikro ke koperasi atau lembaga, pembiayaan UMKM, mencari mitra investor skala kecil, memanfaatkan program pembiayaan pemerintah dan inkubasi usaha seperti KUR atau bantuan UMKM dari Dinas Perdagangan setempat. Yang selanjutnya ada model bisnis. Yang pertama, customer segmennya itu usia 14-40 tahun, generasi Z dan milenial, pecinta makanan manis, estetika aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Yang kedua ada value proposition, yaitu dessert estetik dan enak dengan harga yang terjangkau, yang cocok untuk hampers dan momen spesial yang bisa dibeli secara online dan offline. Yang ketiga ada channel seperti Instagram, TikTok, WhatsApp Business, Marketplace, dan aplikasi antar seperti GoFood, GrabFood, Food, dan event lokal. Yang keempat ada customer relationship, yaitu interaksi aktif di media sosial, program loyalitas dari reseller komunitas. Yang kelima ada revenue stream, yaitu penjualan langsung dan online, paket hampers, pre-order musiman, dan kolaborasi dengan influencer. Yang keenam ada key research seperti resep inovatif, dan keluarga, peralatan dapur dan kemasan, konten kreatif digital. Yang ketujuh ada key activity, yaitu produksi makanan harian, promosi digital dan riset tren, dan pelayanan pelanggan. Selanjutnya ada key partnership seperti influencer, UMKM lokal, supplier bahan baku, dan jasa pengiriman. Yang terakhir ada bahan cost struktur seperti bahan baku, produksi kemasan, promosi dan biaya struktur, serta sewa tempat. Selanjutnya ada pemasaran digital melalui media sosial, penjualan melalui aplikasi pemesanan makanan online, dan strategi harga terjangkau dan paket promosi, dan promosi dari mulut ke mulut, serta program referral dan pemasaran komunitas dan pre-order lokal pemasaran. Selanjutnya sumber daya manusia. Usaha berbiaya dikelola oleh anggota keluarga untuk efisiensi biaya dan fleksibilitas kerja. Untuk pembagian tugasnya, yang pertama pemilik mengatur strategi, keuangan, dan promosi digital, ibu dan adik memproduksinya, kakak melakukan pengemasan dan estetika produk, ayah melakukan pengantaran. Untuk tantangannya mungkin keterbatasan tenaga dan multitugas. Dan solusinya yaitu menciptakan jadwal kerja yang lebih kondusif, serta fleksibel, komunikasi terbuka, dan prosedur kerja sederhana. Karena SDM keluarga menjadi fondasi kuat untuk pengembangan usaha ke depan. Selanjutnya kita membahas sumber daya manusia. Yang pertama memberikan lapangan kerja dan pemberdayaan keluarga. Yang kedua mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Yang ketiga menyediakan pilihan produk kuliner berkualitas dan terjangkau. Yang keempat mengembangkan kreativitas dan budaya kuliner lokal. Yang kelima membangun komunitas dan interaksi sosial. Yang keenam memberikan inspirasi dan motivasi dalam berwirausaha. Adapun kesimpulannya, yaitu usaha kuliner manis Fujiya merupakan contoh usaha kecil yang berhasil memanfaatkan modal keluarga untuk memulai dan mengembangkan bisnis makanan manis dengan strategi pemasaran digital dan pengelolaan sumber daya manusia berbasis keluarga. Dengan inovasi produk yang kreatif dan tampilan yang menarik, Fujiya mampu menawarkan harga yang terjangkau tanpa mengorbankan kualitas, sehingga menarik perhatian pasar, terutama kalangan muda dan keluarga. Penggunaan teknologi seperti media sosial dan platform pemesanan online mendukung pertumbuhan usaha ini secara signifikan. Selain itu, pengelolaan SDM yang melibatkan anggota keluarga menjadi kekuatan dalam menjaga efisiensi dan harmonisasi kerja di tahap awal usaha. Untuk dampak positifnya yaitu usaha ini juga dirasakan oleh masyarakat sekitar melalui pemberdayaan ekonomi lokal dan penyediaan kuliner yang berkualitas. Untuk selanjutnya ada saran. Yang pertama, penggunaan SDM. Yang kedua, diversifikasi produk dan inovasi. Yang ketiga, pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur. Yang keempat, peningkatan branding dan kemasan. Yang kelima, perluasan jangkauan pemasaran. Yang keenam, membangun relasi dan jejaring usaha. Untuk slide selanjutnya ini merupakan dokumentasi, yang dimana dokumentasi ini isinya merupakan sebuah gambar produk yang telah dibuat oleh pihak sesuai dengan pesanan pelanggan. Baik, untuk selanjutnya cukup sekian presentasi yang telah saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.